Banyak hal yang sebenarnya pengen aku kasih tahu ke kamu. Tapi karena singkatnya waktu, mungkin yang tersisa hanya satu. Aku kangen banget sama kamu. Semesta memang keren. Dia merahasiakan mesin waktunya sendiri. Sampai gak ada satu orang pun di bumi yang tahu timeline atau garis waktu dari orang-orang tersayang mereka. Kapan mereka akan datang dan kapan mereka akan pergi. Entah besok atau lusa, atau bahkan 1 jam dari sekarang. Kalau kamu dengerin ini, aku harap kamu baik. Rekaman ini dari aku, dari orang yang sama semesta sudah digariskan untuk menemukan tapi bukan untuk memiliki. Mungkin terdengar berat untuk prolognya di telinga kalian. Mungkin ini salahku. Maaf ya. Jadi buat malam minggu kalian yang harusnya seru, tapi kini atmosfernya berubah jadi pilu membiru, jadi kelabu. Tapi mungkin saja kamu yang lupa kalau sekarang kita sedang mengudara bersama. Aku ingin nanya kabar kalian, tapi mungkin aku udah tahu bahwa kita semua sedang mengalami kemunduran. Banyak hal-hal baik yang sudah direncanakan, tiba-tiba harus mundur atau bahkan harus ditunda. Atau bahkan harus gagal, kita sama-sama tahu itu. Aku hanya bisa berharap semoga kedepannya dapat membaik. Ya udah, rapatkan earphone kalian, pejamkan mata kalian, anggap kalau aku lagi ngobrol di depan kamu, lagi mau ngobrol serius. Kamu jangan dengerin yang lain ya, cukup fokus ke aku. Ya udah, langsung aja kita mulai kan? Oh iya lupa, gak usah siapin tisu. Karena aku yakin kamu mampu. Tanpa berlama-lama lagi, bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Hey, ini aku. Seseorang yang mungkin selalu di belakangmu, tapi apapun keputusanmu, percayalah, doaku selalu menyertaimu. Ini aku yang selalu bersembunyi di balik kata-kata indah yang gak pernah kamu baca, tapi aku paling peduli jikalau ada apa-apa atau jikalau ada kenapa-kenapa yang terjadi padamu. Kau bisa panggil aku si bodoh. Iya, tolong panggil aku si bodoh yang melakukan semuanya tanpa diminta, yang ikut senang kalau kamu juga senang, yang ikut bahagia kalau kamu juga bahagia. Apakah kamu tahu? Ingin sekali si bodoh itu mengungkapkan perasaannya padamu, tapi selalu tertahan di mulutnya, selalu tercekat di tenggorokannya, selalu tertunda oleh getirnya cinta. Akhirnya, si bodoh itu memilih untuk memendamnya. Alhasil sampai sekarang, perasaan yang ada di hatinya tetap sempurna atau bahkan tidak pernah berkurang sama sekali, atau bahkan bertambah setiap harinya. Inginnya sederhana, ingin bersanding di samping kamu dan itu sudah cukup. Tapi dia tahu kalau selamanya dia bukanlah siapa-siapa. Dia gak akan pernah jadi siapa-siapa. Tapi si bodoh itu
Si bodoh itu bersedia kalau kamu butuh bantuan. Apapun, bilang saja dan temui dia dimanapun, kapanpun, karena dia akan senang hati. Dia akan senang hati bantuin kamu. Terkadang memang terbesit rasa sakit dalam hati si bodoh itu. Iya, si bodoh itu aku. Aku yang lagi merekam suara ini yang gak akan terdengar sampai ke telingamu. Tolong jangan lupakan bahwa si bodoh itu tetap manusia, punya hati dan punya perasaan. Terkadang saat menatapmu, saat melihatmu dari jauh, beginilah isi hati si bodoh itu. Kenapa sih? Kenapa yang namanya friendzone pasti yang punya perasaan cuman sendiri, cuman satu, dan lagi-lagi cuma aku. Kalian pernah mikir gini gak sih? Kenapa kita bisa suka sama teman sendiri? Dari berjuta-juta manusia di bumi, kenapa harus sama dia? Kenapa bukan sama yang lain? Karena hati gak bisa memilih. Rasa nyaman datang tanpa diminta. Apalagi rasa nyaman satu garis lurus dengan intensitas pertemuan. Egois kalau aku pengen memiliki kamu. Iya, ada banyak kebahagiaanku yang ada di kamu. Tapi kalau sama aku gak bisa bikin kamu bahagia, aku bisa apa? Aku gak bisa apa-apa. Karena kata kamu, yang namanya cinta gak boleh dipaksain kan? Itu sebabnya mau seberapapun besarnya rasa ini, waktu lihat kamu, semua itu harus terpaksa disudahi. Gak hanya itu, terkadang terbesit juga di dalam benaknya. Gimana ya dia? Iya, dia. Orang yang kamu pilih tentunya. Kayak aku yang selalu ada tapi dia yang kamu pilih. Hidup memang sebercanda itu. Pengen rasanya samperin orang itu. Pengen rasanya menatap wajahnya dan bilang secara langsung di hadapannya, mengucapkan selamat. Hey, selamat, kamulah pemenangnya. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa hidup bukanlah perlombaan, tapi dia beruntung bisa dapetin kamu. Beruntung karena gak harus berusaha keras kayak aku. Maafkan kalau ucapan si bodoh itu kini mendadak sarkas dan terkesan kalau gak ikhlas. Ya, tapi siapa sih yang gak sakit kalau alasan bahagianya udah dimilikin sama yang lain? Dan alasan bahagiaku harus berganti jadi bukan dia. Itu gak mudah. Pantesan waktu pertama kali lihat kamu, intuisi si bodoh itu berkata untuk mundur. Hey, mundur saja. Tapi akunya yang pengen berjuang dan semuanya ternyata hanya berujung sia-sia. Sekarang diungkapkan atau dipendam, udah gak ada bedanya kan? Kalau ujung-ujungnya cuma jadi mantra, untuk berjauhan buat apa? Dari sini aku jadi belajar. Kalau sampah aja harus ditaruh pada tempatnya, apalagi hati dan perasaan.
Itu semua perlindungan diri untuk mundur, bahkan menjauh dari gerbang kekecewaan. Hei kamu yang di ujung sana, terima kasih ya. Terima kasih sudah pernah membuat si bodoh itu merasa paling bodoh di bumi. Dan untuk sekarang terima kasih untuk tamparannya, karena si bodoh itu mungkin berkurang kebodohannya. Dan mungkin tak akan lagi mengulang kebodohannya. Pelajaran berharga memang datang dari diri sendiri. Datang dari pengalaman. Berat banget rasanya, tapi semoga episode kali ini bisa jadi jawaban untuk kalian-kalian semua yang mungkin lagi memendam perasaan sama seseorang, bahwa gak semua harus sesuai sama apa yang kamu mau. Bahwa egois kalau kamu pengen menang sendiri. Karena cinta itu menyatukan dua bahagia, bukan cuma memperjuangkan satu kebahagiaan aja. Mungkin sekian dulu episode kali ini. Aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, udah dengerin, bahkan udah rekomendasiin podcast ini ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak ya. Kalian semua penyemangat aku waktu nulis naskah dan waktu menyuarakan podcast ini. Oh iya, jangan lupa untuk baca cerita Kapal Kertas di Wattpad. Itu ceritanya juga gak kalah sedihnya, karena aku bawain tentang body shaming, tentang cinta hanya sebatas kasihan, dan masih banyak lainnya. Juga ada tentang broken home tentu saja. Dan besok bakalan update. Terima kasih buat semuanya udah mau dengerin podcast ini. Semoga kalian tetap mau dengerin episode-episode selanjutnya. Oke? Mungkin sekian dulu dari gue. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.